Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Gus Samsudin, semoga kalian diberikan berkah barokah rejeki yang lancar dan selalu dalam lindungannya. Alhamdulillahirobbil alamin, kedatangan beliau di Malaysia sangat diterima dengan hangat. Tak satu dua orang yang ingin berjumpa dengan Gus Samsudin, bahkan ada yang sampai menitiskan air mata ketika telah berjumpa beliau. Sehat, semangat. Ya Allah, Pak. Alhamdulillah. Nyuwun panjenengane abdi sepatus kula paringi sehat walafiat panjang umur. Amalkan ya Latif ya. Tak hanya di Indonesia, di Malaysia pun juga ada terjadi gangguan jin semacamnya. Seperti yang dialami pria di dalam video berikut. Tidak seharusnya kamu berada di dalam tubuh orang ini. Tempatmu bukan di sini. Demi Allah, demi Rasulullah, saya siap mati untuk orang ini. Kalau kamu mau ngajak tarung, tarung dengan saya. Dari manapun tempatmu, tak peduli saya. Dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, saya punya raja, di atasnya raja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tak peduli kamu dari raja manapun di tempat ini. Saya tantang semua raja jin yang ada di sini. Saya tantang untuk berhadapan dengan saya. Saya tantang untuk berhadapan dengan saya. Mata terpejam. Ingat yang tadi saya sampaikan, bahwa obat itu yang pertama harus lewat orang tua. Mohon ampun, mohon maaf kepada orang tua. Yang kedua, sholawat menyambungkan dengan baginda Rasulullah, baru sampai kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hai kau bangsa jin, iblis laknatullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, jika kamu berada di dalam kepala saudara-saudaraku ini, keluar kamu. Apabila kamu berada di dalam perut saudaraku ini, dengan asma Allah lawan saya. Jika kamu berada di pundak saudara-saudaraku ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya tantang kamu untuk berantem dengan saya. Dengan asma Allah, demi Rasulullah, saya siap mati untuk agama saya. Jangan mengganggu saudara-saudara saya yang ada di sini, baik mengganggu karena tempat, karena nasab, karena tidak taat, atau karena maksiat, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bangsa jin yang ada di dalam diri saudara-saudaraku ini, dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluar kamu, keluar kamu. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluar kamu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya, di dalam rumah saya, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua gangguan, ikatan penyakit yang dikarenakan tempat nasab, kurangnya taat maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudara-saudaraku ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. La dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudara-saudaraku ini, dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya perintahkan, saya tugaskan kamu pergi dari dalam tubuh saudaraku ini dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudara-saudaraku ini hilang dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha illallah. La Hai kau bangsa jin yang ada di dalam diri saudaraku, dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluar kamu dalam tubuhnya dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la illallah, dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya. Innama
amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam diri saudara-saudaraku ini, dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluarkan semua kemampuan kamu, lawan saya kalau kamu mampu. Keluarkan semua kesaktian kamu dengan izin Allah, dengan asma Allah. Semua gangguan ikatan yang ada di dalam tubuh orang ini terputus dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau ngumpet kamu dalam perutnya, mau ngumpet kamu di lehernya, dengan asma Allah. Saya tahu keberadaan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua gangguan, ikatan, penyakit yang ada di dalam diri saudara-saudara ini hilang dengan asma Allah, dengan kalimat la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datuk yang ada di dalam tempat ini, saya meminta izin kepada panjenengan dengan izin Allah. Saya adalah Samsudin, muridnya saking Basaridin, muridnya dari Sunan Kalijogo, muridnya dari Nabi Khidir, Balyan bin Malkan. Memohon izin kepada Datuk yang ada di sini dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Saya putuskan ikatan yang mengikat di dalam diri saudaraku ini dengan izin Allah. Ini bahasa jin. Ini bahasa jin. Sulit dipahami mungkin bagi panjenengan, tapi
bisa dipahami dengan rasa. Ikatan yang mengikat di dalam diri beliau ini disebut dengan taif atau taifun, penyakit yang mengikat di dalam tubuh beliau, mengganggu di dalam pikirannya, mengganggu di dalam kehidupannya, membentengi di dalam setiap kehidupan beliau. Jadi seperti orang berjalan kalau terhijab, tertutup, itu akan sulit dalam melakukan setiap kehidupan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Pakai kamu bahasa kita dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Bahasamu bahasa kita. Gunakan bahasa yang saya pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batostum jabarin. Wa idza batostum jabarin. Wa idza batostum jabarin. Tidak seharusnya kamu berada di dalam tubuh orang ini. Tempatmu bukan di sini. Tempatmu bukan berada di dalam tubuh orang ini. Demi Allah, demi Rasulullah, apabila kamu tetap berada di dalam tubuh orang ini, demi Allah, demi Rasulullah, saya siap mati untuk orang ini. Kalau kamu mau ngajak tarung, tarung dengan saya. Jangan menggunakan tubuh orang ini. Keluar dari dalam tubuhnya dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Tak peduli saya. Tak peduli saya. Dari manapun tempatmu, tak peduli saya. Dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Saya punya raja, di atasnya raja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tak peduli kamu dari raja manapun di tempat ini. Saya tantang semua raja jin yang ada di sini. Saya tantang untuk berhadapan dengan saya. Dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ambilkan daun kelot dalam darahnya. Aduh, sakit. Kalau kamu sakit, bertobat kepada Allah. Jangan bertempat tinggal di dalam tubuh orang. Ini bukan tempatmu. Tempatmu bukan berada di tempat ini. Demi Allah, demi Rasulullah, saya siap mati untuk orang ini. Apabila kamu mengganggu orang ini, musuh kamu adalah saya. Saya adalah Samsudin, muridnya dari Mbah Saridin, muridnya dari Sunan Kalijogo, muridnya dari Nabi Khidir Bayan bil Malkan. Akan saya ikat kamu di lautan apabila kamu mengganggu orang ini. Demi Allah, demi Rasulullah, saya pertanggungjawabkan perkataan saya dunia dan akhirat. Demi Allah, kalau kamu mengganggu orang ini, kamu akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya katakan sama kamu, mau lepas tak dari dalam tubuh orang ini? Kalau kamu mau lepas di dalam tubuh orang ini, ucapkan kalimat syahadat, masuk di dalam agama Islam. Karena apa yang kamu lakukan itu adalah kedoliman. Lihat di sebelah kiri kamu, ada neraka yang sudah siap untuk membinasakan kamu, untuk membakar kamu. Apabila kamu tidak bertobat, demi Allah, kamu akan selamanya di neraka jahanam. Kamu dolim, karena tidak diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk saling menyakiti seperti ini. Demi Allah, lepaskan orang ini. Ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya harap tak berhubungan lagi dengan orang-orang yang menggunakan kekuatan jin. Jangan pernah berhubungan lagi dengan orang-orang yang menggunakan kekuatan jin. Pernah berhubungan? Masa saya masuk askar Watania, bila saya diugut orang, saya disihir, terugut. Okey. Selepas itu saya di dalam markasnya, saya pergi jumpa ustaznya. Saya kata saya ada rasa gangguan malam. Gangguan malam tu, okey, tak apa, senang. Kamu belajar ilmu ni daripada Persatuan Seni Silat Gayung Marifat. Datuk Bahman menggunakannya juga. Nanti semua aura positif masuk, aura negatif akan keluar. So di salam tangan tambah kuat. Malam tu tak belajar silat, boleh bersilat juga. Itu saya tidak bawa tu sama berubat, tapi diisikan lain. Ya.
Dukun apa kiai? Dukun apa kiai? Ustaz. Lah, saya nggak mau ikut Ya. campur urusan pribadi masing-masing. Ya. Saya tak mau ikut campur masalah itu. Ya. Tapi apa yang ada, ini bukti nyatanya aja. Apa yang ada di dalam diri panjenengan, yang sering dimasukkan, yang ada di dalam diri panjenengan, jin ifrit. Tapi sudah ditanya arwah ayah dia sama abang bertanya sama dia ada pakai jin atau pakai kadam, kita tak mau. Tak ada. Kitab pusaka saja. Ayat-ayat Quran. So semua yang disuruh amalkan sama ada solat taubat ke solat hajat ke dengan ayat-ayat Quran berapa kali segini kan ingat okeylah betul lah kan kerana ayat-ayat Quran. Siap. Tapi bila dia sudah gerak rohaninya saya sudah was-was. Kerana kalau betul-betul ilmu Allah dia akan mendatangkan kerendahan hatian, bukan teriakan. Ini pak kenapa jadi tambah riak? Lepas tu mula dia kata ini alif lam lam ha masuk kalimat-kalimat Allah ke dalam pusat. Selepas sebulan amalkan amalannya ada benda bergerak ke dalam perut. Itu dinamakan dengan khodam. Khodam sendiri ada khodam malaikat, khodamul ayat, ada juga khodam dari golongan bangsa jin. Saya tak mau membahas masalah itu karena itu masalah keilmuan. Yang jelas setiap belajar keilmuan itu sebenarnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada niat yang lainnya, jin masuk ke dalam diri kita. Akhirnya bisa dibedakan. Makanya tadi saya katakan ada belajar ilmu itu menyambung kepada Allah lewatnya hati, khawatir robaniyah. Ada yang kedua lewat khawatir malakutiyah. Tapi ada yang ketiga, ini khawatir syaitoniyah. Dan yang keempat adalah khawatir nafsaniyah. Ini yang masuk khawatir syaitoniyah. Benar yang digunakan asma-asma Allah, tetapi karena niatnya berbeda, akhirnya yang masuk pun bukan sebuah kesadaran, bukan sebuah keimanan, tapi syaitan yang masuk ke dalam diri kita. Ini hati-hati seperti ini. Betul. Kita belajar boleh, belajar apapun itu boleh, tetapi niatnya, makanya saya mengatakan tidak ada pembelajaran di tempat saya itu untuk mencari kesaktian. Maka saya sendiri nggak sakti, tetapi untuk mencari kesadaran, untuk lebih mendekatkan kepada Allah, membuat hati tenang, hati tentram. Orang yang sakti itu adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Orang yang sakti adalah orang yang sabar. Di kesaktianmu itu adalah kesabaran. Banyak pelajaran-pelajaran seperti itu memang banyak. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah pondasinya dulu, sholawatnya dulu. Memang diajarkan di dalam pesantren-pesantren kita pun juga ada pelajaran silat, jaduk dan lain sebagainya ada. Tetapi itu hanya bonus saja. Kalau pohon itu hanya rantingnya saja. Yang penting pohonnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Akar umbinya kan. Dan tidak boleh dicari. Karomah maunah itu tidak boleh dicari. Karena niat saya berubat tapi yang di Sabar dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah nanti cukup diamalkan istighfar, sholawat ya latif. Istighfar, sholawat ya latif. Insya Allah nanti apa yang mengikat ini, karena saya pengen nanti 3 kali, masih ada yang di pundak, masih ada, tadi baru 1, tengkuk sini. Mudah marah lah. Mudah marah. Apa yang dicakap semua betul. Yang mudah marah mata kabur. Mudah marah terus gampang merasakan hal-hal yang gaib karena orang mampu melihat jin itu ada 2. 1, karena jin itu ada di dalam diri kita seperti beliau walaupun tak melihat tapi merasakan. Yang kedua, mampu merasakan jin itu seperti beningnya kaca atau kolam. Ketika hati itu bening, maka akan memantulkan apa yang ada di depan. Yang kedua, karena kotoran itu ada di dalam. Yang masalah seperti ini. Yang ketiga, kotorannya ada di dalam. Masalah lagi. Kita mau membersihkan, tapi malah dimasukkan. Suma'udzubillahi min dzalik. Seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang sabar. Dijaga hatinya, jangan mudah marah. Bagaimana supaya tidak marah? Hatinya harus senang. Bagaimana supaya senang? Harus syukur. Gimana supaya syukur? Harus ingat. Bagaimana supaya ingat? Dzikir. Dzikir jangan mengharapkan apapun. Dzikir itu ada 3. Dzikir asma, dzikir sifat, dzikir zat. Panjenengan itu dzikirnya asma. Jadi kalau orang mendekat kepada Allah itu karena ini dan itu. Belum walaupun panjenengan tidak mengharapkan, tapi diajarkan untuk minta ini dan itu. Karomahan, silat hadiran itu tanpa belajar saya biasa bisa besok tak ajarin. Tapi seperti itu nggak penting. Itu namanya hadiran. Nah, dzikir yang beliau amalkan ini adalah dzikir asma, disebut dengan ta'abud. Nanti dzikir sifat disebut dengan taqarrub. Yang ketiga dzikir dzat.
Jadi orang dikir itu, yang dikir dat itu, dikir tidak meminta apa-apa kecuali untuk menerima apapun yang Allah berikan. Ini namanya dikir dat, tajalin yang dat namanya. Makanya dulu selawat saya namanya, pada bukan saya dulu Nur Dat Sejati. Nah, dikir yang tidak meminta apa-apa ini yang harus dengan lakukan. Jadi dikirnya itu untuk mencari ridha Allah, bukan untuk ini, untuk itu. Bukan, tak pernah niat macam tu. Tapi diajarkan untuk itu. Diajarkan untuk itu. Nah, itu yang jadi masalah. Fokusnya lain. Ya. Oh, bertentangan dengan hati kita. Nah, makanya itu. Seharusnya orang dikir tuh hatinya jadi lebih tenang, hatinya lebih tenang. Kalau orang dikir tapi senang marah, pasti ada masalah. Ada masalah. Jadi untuk membedakan khawatir robaniyah dan khawatir syaitoniyah cuma satu. Yang khawatir robaniyah semakin merasakan nikmatnya taat, kalau khawatir syaitoniyah tidak bisa merasakan nikmatnya taat. Cuman itu perbedaannya. Jadi orang mengamalkan amalan itu cuma dua. Apakah dia lebih suka taat atau lebih suka maksiat? Karena kalau dia itu taat, bisa merasakan nikmatnya taat, dia tidak akan melakukan maksiat. Tapi kebalikannya nanti. Ya, betul. Memang dia suruh tenaganya disembunyikan atas kemaluan. So, nafsunya cakra. Astagfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sabar nggih. Ikhlas nanti ikut ruqyah. Insyaallah. Nggih, sebentar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.